Tuhan Yesus. Hanya dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, bangkit berdiri. Anak juga bapaknya bangkit berdiri ya, biar kita sama-sama nih. Sudah bangkit berdiri semua? Kita menyanyikan lagu Biar Ku Tunggu Beranjak. Adik-adik tepuk tangannya. Membawakan lagu Bapak Kau Sungguh Baik. Kasih-Mu melimpah.
lagi ya dalam acara Sekolah Minggu Bible Rocket Study. Sebelum kita mau mendengar kebenaran Tuhan, kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Pejamkan mata, lipatkan tangan, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mau membuka hati pikiran kami Tuhan untuk menerima kebenaran yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Pada hari ini kita mau belajar suatu kebenaran Tuhan, yaitu tentang kasih yang diambil dari 1 Korintus 13 ayatnya 5b. Adik-adik yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, kita bisa sama-sama membukanya ya di dalam kitab 1 Korintus 13 ayatnya 5b. Ingat ya adik-adik, 1 Korintus itu ada di kitab Perjanjian Baru. Kalau adik-adik yang belum bisa mencarinya, mungkin bisa minta bantuan mama, papa, atau kakaknya, atau mungkin ada temannya, bisa sama-sama membukanya. Oke, yang sudah ketemu, kita akan sama-sama membacanya ya. 1, 2, 3. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita baca satu lagi ya adik-adik, sekali lagi sama-sama. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tante punya kisah ya, kita belajar dari suatu kisah dari ayat yang barusan kita baca ini. Kisahnya tentang semut dan kepompong. Adik-adik pasti tahu dong hewan semut itu seperti apa dan kepompong itu seperti apa. Ya, di suatu taman yang indah dan cuaca yang cerah, ada seekor semut di mana dia baru keluar dari lubang tempat tinggalnya. Nah, karena cuaca taman itu hari itu cerah dan sejuk, si semut berencana ingin berjalan-jalan di sekitar taman itu. Senang ya adik-adik juga kalau cuacanya sejuk, indah. Kayaknya adik-adik misalnya bermain di sekitar rumah, pasti menyenangkan. Begitu juga si semut. Dia hendak berjalan-jalan di sekitar taman itu. Nah, ketika dia sedang berjalan-jalan, dia melihat ada seekor kepompong di sebuah daun. Dia melihat kepompong itu. Adik-adik tahu kan rupanya kepompong seperti apa? Kemudian semut yang melihat itu dia berkata begini, "Hai kepompong, kasihan betul kamu itu ya. Sudah bentuknya terbungkus, ketutupan, warnanya coklat, rupamu juga buruk, dan kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Kamu hanya bisanya diam di tempat. Nah, beda dengan saya," kata si semut. "Saya bisa berjalan-jalan dengan santai di sekitar taman ini, menikmati cuaca, melihat keindahan bunga-bunga. Sedangkan kamu, nggak bisa kemana-mana." Itu ya, kata si semut. Kepompong hanya mendengarkan kata-kata si semut. Dia tidak menjawab, dia cuma melihat, oh biarkan saja semut berbicara seperti itu. Kemudian semut melanjutkan perjalanannya. Dia tidak menghiraukan lagi si kepompong itu. Di hari berikutnya sama seperti hari kemarin ya, semut berencana hendak berjalan-jalan lagi di sekitar taman. Tetapi kala itu hujan baru saja turun. Jadi semut menunggu sampai hujan reda, baru dia ingin berencana untuk berjalan-jalan di sekitar taman. Ketika hujan sudah mulai reda
dan dia melihat air tidak ada lagi yang turun ke permukaan tanah, mulailah semut keluar dari lubangnya dan dia mulai lagi berjalan-jalan di sekitar taman itu. Tetapi karena tanah baru saja kena hujan, banyak jalanan yang becek. Adik-adik pasti tahu ya, kalau misalnya habis hujan, pasti perkarangan rumah jadi basah ya adik-adik ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Dan tanpa sadar, si semut tiba-tiba menginjakkan kakinya ke dalam tanah yang ada genangan airnya. Dia terperosok masuk. Dan semut sayangnya tidak bisa berenang. Jadi semakin dia menggerakkan badannya, kakinya, dia semakin sepertinya menjauh dari tanah yang kering. Semakin dia berada di genangan air itu ke tengah. Dan apa yang dia lakukan? Dia teriak sekencang-kencangnya, tolong, tolong, gitu. Tolong saya. Tetapi namanya habis hujan, pasti hampir-hampir tidak ada yang mau keluar rumah ya adik-adik ya. Sama dong adik-adik, pasti mama juga tidak kasih adik-adik kalau cuaca hujan adik-adik keluar rumah, apalagi habis hujan. Lebih baik main di rumah. Jadi semut terus berteriak. Namanya cuaca juga habis hujan, tidak ada sepertinya binatang yang di sekitar itu yang mendengarkan teriakan si semut. Tetapi tiba-tiba dari atas langit terlihatlah seekor kupu-kupu yang cantik. Dia terbang dengan penuh dengan kepercayaannya, mengepakkan sayapnya yang indah. Dan semut tidak menyadari kehadiran kupu-kupu itu. Dia terus berteriak, tolong, tolong saya, saya hampir tenggelam. Dan kupu-kupu itu mendengar, sepertinya ada yang berteriak minta tolong loh, gitu. Kemudian dia melihat ke bawah, dan dia semakin mendekat ke bawah kupu-kupu itu. Dia melihat ternyata ada seekor semut di tengah genangan air. Dan kupu-kupu itu menyadari bahwa ternyata yang teriak-teriak minta tolong itu semut yang berapa hari lalu yang menghina dirinya ketika dia masih berbentuk kepompong. Kemudian mendekati dia, kupu-kupu itu mendekat kepada si semut. Dan dia segera mengulurkan sayapnya. Hai semut, ayo cepat, naiklah ke atas sayapku. Semut dengan sigap menaiki sayapnya. Kemudian setelah dia naik ke sayap, kupu-kupu itu menghantarkan si semut ke tanah yang kering dan menurunkan dia di tanah yang kering. Kemudian apa yang bisa terjadi adik-adik? Semut berterima kasih kepada si kupu-kupu. Terima kasih ya kupu-kupu, kamu sudah menolong saya. Dan si semut tidak menyadari kalau si kupu-kupu itu adalah kepompong yang berapa hari lalu dia menghinanya. Kemudian si kupu-kupu berkata, ya sama-sama semut, tapi tahukah bahwa aku adalah kepompong yang berapa hari lalu kau temui? Wah, semut merasa tertunduk malu ya. Dia ingat kejadian waktu dia menghina si kepompong. Tapi bersyukur ya, kupu-kupu ini tidak marah, tidak menyimpan kesalahan si semut yang sudah menghinanya, yang sudah mengatakan yang jelek tentang kepompong, tentang dirinya. Nah, dari pelajaran ini adik-adik bisa ya mengambil hikmahnya.
dari ayat yang kita ambil tadi ya adik-adik ya. 1 Korintus 13 ayat 5b. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mana yang adik-adik tiru? Masih kepompong yang sudah berubah menjadi kupu-kupu ya. Waktu dia dikatain sama si semut, dia tidak marah, dia tidak cepat marah. Dan ketika semut membutuhkan pertolongan, dia tidak menyimpan kesalahan si semut. Malah kupu-kupu ini dengan sigap menolong si semut. Ya, adik-adik bisa ya mengambil contoh dari kisah ini. Dan Tante yakin adik-adik pasti bisa, karena Tuhan Yesus yang memampukannya. Ya, dari firman kebenaran ini kita bisa sama-sama mengerti ya sekarang. Seperti itu juga teladan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak pernah lagi mengingat kesalahan kita, kesalahan adik-adik, kesalahan tante juga. Dia sudah menebus, mengampuni kita, dan kita sekarang bisa menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.